Adapun proyek UTS yang saya paparkan di sini dengan tema Priority Scheduling yang disusun oleh saya sendiri, Salsa Ramadhani, dengan NIM 2410111060 dengan kelas IK 24C. Adapun slide berikutnya, pengertian algoritma priority scheduling. Priority scheduling merupakan salah satu metode penjadwalan CPU yang menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan tingkat prioritas yang dimiliki masing-masing proses. Setiap proses diberikan nilai prioritas tertentu, di mana proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan mendapatkan giliran eksekusi terlebih dahulu oleh CPU dibandingkan proses dengan prioritas yang lebih rendah. Dengan kata lain, algoritma ini memastikan bahwa proses yang dianggap lebih penting atau lebih mendesak akan diproses lebih dahulu, sedangkan proses yang rendah akan menunggu hingga CPU selesai mengeksekusi proses yang lebih tinggi prioritasnya. Algoritma priority scheduling banyak digunakan pada sistem operasi, multitasking, dan sistem real-time, di mana proses respon terhadap proses tertentu sangat dibutuhkan. Adapun slide keduanya, yaitu cara kerja algoritma. 1. Setiap proses diberi nilai prioritas tertentu. 2. CPU memilih proses dengan prioritas tertinggi dari antrian setiap ready queue. Yang ketiga, dijalankan hingga selesai non-preemptive atau hingga ada proses prioritas lebih tinggi dari preemptive. Yang keempat, CPU kemudian memilih proses berikutnya dengan prioritas tertinggi. Adapun karakteristik dari algoritma yaitu setiap proses memilih nilai prioritas yang dasar memilih yang sangat besar untuk dipilih menjadi eksekusi. Yang kedua, digunakan dalam dua bentuk, yaitu non-preemptive atau preemptive. Non-preemptive, proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan sampai selesai. Preemptive, proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi. Yang ketiga, coba digunakan pada sistem real time di mana beberapa proses harus mendapatkan respon terlebih dahulu atau lebih cepat. Yang keempat, dapat menyebabkan starvation atau kelaparan proses, yaitu proses prioritas rendah menunggu terlalu lama untuk dieksekusi. Dengan diatasi dengan teknik again, yaitu meningkatkan prioritas proses yang sudah kamu menunggu prioritas proses yang sudah lama kamu tunggu agar dapat dieksekusi secepatnya. Adapun kelebihan atau keuntungan algoritma priority scheduling. Yang pertama, memudahkan proses penting. Yang kedua, cocok untuk sistem real time. Yang ketiga, mengelola sumber daya efisien. Yang keempat, fleksibel dan mudah diimplementasikan. Yang kelima, memberikan kontrol terhadap urutan eksekusi proses. Slide berikutnya, kekurangan algoritma priority scheduling. Pertama, terjadinya starvation atau kelaparan proses. Kedua, kurang adil dalam penjadwalan. Yang ketiga, sulit menentukan prioritas yang tepat. Yang keempat, ketergantungan pada kebijakan sistem. Yang kelima, membutuhkan mekanisme tambahan again. Adapun contoh soal berikut dari algoritma scheduling dari algoritma priority scheduling, yaitu adapun contoh soal seperti di ini. Adapun slide berikutnya adalah
Adapun langkah pertama, data diproses. Misalnya BT, misalnya AT, kapan proses masuk ke sistem, semua dimulai dari nol. Sedangkan BT adalah lama waktu CPU yang dibutuhkan oleh proses. Dan langkah ketiganya yaitu urutkan dari prioritas tertinggi atau terkecil ke terendah. Baru langkah ketiga yaitu kita mulai dari waktu 0 lalu ditambahkan durasi BT di setiap proses satu persatu. Slide berikutnya. Adapun langkah keempat yaitu dari P1 berjalan dari ke 0 ke 9 dengan waktu 0 ke 9. Sedangkan P4 dari 9 ke 12. Begitupun P2 dari 12 ke 17. Begitupun P3, P5 menuju 17 ke 25. Untuk P3 dari P3 ke P5 membutuhkan waktu 25 ke 30. Adapun slide selanjutnya yaitu cara menentukan TAT. Cara menentukannya yaitu waktu selesai dikurang waktu kedatangan. Semisal total waktu yang berada di sistem mulai dari arfill sampai selesai finish. Yang kedua, waktu selesai finish time dengan waktu ketika proses berakhir dieksekusi. Yang ketiga, waktu kedatangan arrival time. Waktu ketika proses mulai masuk ke ready queue. Cara mendapatkan AT-nya yaitu CT dikurang AT. Sedangkan cara mendapatkan BT-nya yaitu cara mendapatkan CT yaitu TAT dikurang WT. Sedangkan cara mendapatkan